sini orang. Apa sih orang kita cuma makan mie ayam doang waktu itu ya? Unsubscribe. Nggak jelas. Unsubscribe. Tega amat tuh. Subscribe. Oh, sorry. Subscribe lagi ya. Subscribe lagi nggak jelas. Kasihan. Bukan karena manfaat, bukan. Oh iya. Media dakwah nih. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat FH di mana saja berada? Semoga dalam keadaan baik, bahagia, selalu sehat, penuh kesuksesan. Ayo channelnya di subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar menjadi nilai kebaikan dan mendukung dakwah memancarkan cahaya petunjuk Allah, menambah literasi, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kaum muslimin daripada pemurtadan yang para misionaris bergentayangan bagaikan hantu, bagaikan serigala buas yang menyamar sebagai domba. Mari kita simak bersama-sama kajian diskusi kristologinya bersama Donditan. Ayo kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, pada sore hari ini ya, mendung-mendung dikit ya. Di depan saya ini ada Mas Gabriel. Mas Gabriel ini sekarang mengaku masih Kristen Protestan ya Mas ya, betul ya? Gerejanya tadi apa? GKO ya? Gereja Kristen Oikumene di mana? Di Depok. Di Depok. Oke. Mas Gabriel tadi usia berapa? 23 tahun. Pekerjaan? karyawan swasta Karyawan swasta di apa? Perusahaan apa? di Pabrik atau apa? pabrik Oh, di pabrik. Di daerah mana Mas? di daerah Sentul. Sentul. Oh, rumahnya tadi mana? Kelapa Nunggal ya. Oke. Nah, kita semua ini sekarang sedang berada di Masjid As-Siddiq ya, Cikeas, Bogor. Nah, saya ditemenin nih sama fans saya nih. Silakan. Nah, kita mau live bareng nih. Gimana? Mau? Ya, ayo kita ngobrol santai aja karena kan ini banyak orang ini. Ya, nah ini kebetulan alhamdulillah ngobrol-ngobrol nanti sebentar. Sekalian juga ditemani oleh Mas Andi. Nah, ini Mas Andi. Maaf nih. Mas Andi sudah bersyahadat kira-kira 1 tahun yang lalu ya. Tinggal di Tanah Abang. Usia 31 tahun, status jomblo ya. Oh, masih jomblo. Kasihan ya. Nanti insya Allah kita cariin ya. Amin. Kayak Glenn tuh kemarin kita cariin. Nah, alhamdulillah. Dapat sendiri alhamdulillah. Kalian dapat bersyukur kalau istrinya? Enggak, kemarin dapat sendiri karena kelamitan gitu. Oh, gitu ya. Nah, kita mau ngobrol bareng nih. Ini sekalian ya, mau sadar juga ya? Iya, insya Allah. Wes, ini juga. Oh, udah saya. Udah. Banyak kan. Mas Gabriel mau cerita dikit boleh nggak? Kenapa kok tiba-tiba tertarik ke Islam gitu? Awalnya itu 2018 pas malam Natal. Itu Malam Natal. Orang lagi perayaan. iya. Malam Natal ya? Iya. Itu orang tua saya lagi ke gereja tapi berangkat gereja yang di Pacitan. Pacitan Jawa Timur. Iya. Ya, terus? Nah, terus saya tinggal di rumah sendiri. Pas jam 4 itu, Jam 4 apa? jam 4 Pagi? pagi, saya dibangunin. Itu dibangunin lewat mimpi tapi rasanya Mimpi? kayak beneran. Oh, mimpi, tapi kayak beneran dibangunin sama Nggak tahu Pak. yang dilihat mimpinya cowok cewek? Nggak ada wujudnya. Oh, nggak ada wujudnya. ditepuk. Ditepuk gitu. Neneknya kali ya. Oh, nenek masih hidup kok. Iya, masih emang Nenek masih hidup nggak? Masih. Oh, masih hidup. Iya, Tapi beda rumah sama Beda nenek. rumah. Iya. Oh, beda rumah. Oke. Kalau neneknya Muslim, Muslim. orang tuanya semuanya Protestan. Iya. Dua-duanya. Oh, oke. Waktu itu sedang ditinggal sama orang tuanya. Terus Mas Gabriel di rumah sendiri
merasa kayak mimpi, kayak dibangunin gitu. Terus dibangunin untuk apa? Sholat subuh. Emang dia ngomong gitu, sholat subuh gitu? Iya, Ada suaranya? ada. Mas sholat subuh mas katanya. Suara cowok, suara cewek? Suara cowok. Oh cowok. Kirain suara cewek. Oke. Terus akhirnya setelah itu gimana? Setelah itu ya saya kan belum bisa sholat subuh tuh waktu itu. Jadi saya ngomong ke nenek. Kata nenek itu kayaknya salah satu hidayah juga katanya. Oh hidayah ya. Alhamdulillah. Terus habis itu kapan tuh? Itu besoknya paginya. Bukan, maksudnya tahun berapa itu? Itu 2018. 2018. Itu lama juga ya. 4 tahun nih. 4 tahun baru ikhram sadar sekarang. Iya, nungguin apa 4 tahun? Ngapain aja gitu. Mungkin masih mencari-cari lagi. Tapi udah belajar Islam, Belajar sedikit. Udah belajar sedikit. Oh. Jadi gini mas, kalau di Islam itu, insya Allah mas ya, kalau seseorang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sah gitu ya, insya Allah doanya yang lalu-lalu dosanya dihapuskan, insya Allah ya. Tetapi kebaikannya tetap dicatat. Tapi itu dengan catatan kalau mas Islamnya nanti baik ya, insya Allah gitu. Nah kalau di dalam Islam juga kita berkeyakinan bahwa setiap manusia, termasuk saya, semua teman-teman yang ada di sini, setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya fitrahnya muslim. Sebenarnya kita semua ini dulu waktu lahir muslim. Bahkan sebelum kita dilahirkan, sewaktu kita masih menjadi roh gitu ya, itu kita sudah ditanya, kayak semacam berikrar gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita mengakui dan kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi setelah kita lahir menjadi manusia, itu kita semua sudah dilupakan. Makanya pada waktu ada orang menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani, itu kan karena orang tuanya. Nah, kayak Mas Gabriel ini sudah mengenal Islam, kemudian mau menerima Islam. Itu artinya Mas Gabriel itu sebenarnya kembali ke Islam. Itu kalau di Islam pandangannya begitu ya. Nah, kira-kira gimana? Rasanya gimana kalau saya bilang kembali ke Islam gitu? Senang. Hah? Senang? Alhamdulillah kan berarti. Karena kan gini, anak kecil atau saya nih dulu waktu saya masih kecil nih, dari bayi saya dibawa ke gereja sama nenek saya, sama mama saya gitu. Tapi setelah kita pelajarin ternyata ya kita tahu sendiri lah ya, itu agak jauh berbeda gitu dengan apa yang kita tahu di Islam gitu. Nah, jadi makanya pada waktu kita memeluk Islam, sebenarnya itu kita kembali ke fitrah manusia gitu. Kembali ke fitrah seorang muslim gitu Mas. Nah, terus Mas Gabriel ceritanya gimana kok bisa menghubungi Kohani terus bisa mau syahadat di sini tuh gimana ceritanya? Saya awalnya lihat di YouTube. Oh, YouTube channel apa? Channel Ngaji Cerdas. Ya, Ustadz Felix. Oh, Ustadz Felix, ya Ustadz Felix ya. Temennya dia tuh Ustadz Felix. Asik. Yang dilihat apa yang di ini? Kan saya taunya beliau juga mualaf juga kan. Saya gali-gali gitu. Oh, Gali-gali informasi, terus kata ada satu temennya tuh coba ke MCI katanya begitu. oh gitu. 2018 saya sempat hubungin Kostif juga. 2000 berapa? 18. 2018 udah hubungin Coach Steven. Iya. Kok ketahan sampai 2022 nih ngapain Balas. gitu? Saya masih Ngomong nanda gitu ya. Bimbang kali ini. bimbang. Iya. Ya tapi alhamdulillah ya masih hidup ya. Nah, Loh, jadi coba kalau misalnya 2018 terus kemarin nggak ada kan, belum syahadat kan sayang gitu ya. Makanya namanya hidayah nggak bisa ditahan, nggak bisa ditolak, ya kan. Sekarang hari ini Mas Gabriel juga sudah menjadi seorang muslim, itu juga bukan karena apa-apa, tapi karena izin daripada Allah. Allah sudah mengizinkan gitu. Berarti dari 2018, 2019, 2020 itu belum diizinin sama Allah jadi mualaf. Baru hari ini Mas diizinin gitu. Ya. Bener nggak? Bener. Gitu kan? Berarti itu mungkin keras juga ya, termasuk yang keras ya. Maksudnya 4 tahun, misalnya kan kalau niat baik biasanya kan bisa gerakan ya.
ditahan-tahan itu sibuk kerja apa penasaran? Itu sibuk kerja. Terus saya juga pernah tahun 2020 itu Iya. didaftarin CD. Apa? Oh, CD. Sidi tuh. Itu apa? Apa Sidi? Apa sih di? Itu kan orang kantoran nggak tahu Sidi. Itu kaset bro. CD. CD itu kayak VCD. bukan. Kalau di Kristen kayak CD. gitu. CD. Iya, penguatan. apa sih? Gak tahu apa sih. Kan bukan Protestan. Kalau di Coba oke CD itu. apa? Muslim tuh mungkin apa dibilangnya balik gitu. Oh iya. Ya, jadi nanti balik. kalau Oh, kita udah lulus di CD-nya itu kita dibaptis lagi. Oh, kayak ini kayak Berarti bukan Ekaristi, karismatik. Apa sakramen krisma kalau di Katolik. berapa lama itu CD-nya itu? Itu hampir 6 bulan. 6 bulan. Oh, lama juga ya. Ngapain aja 6 bulan? Itu ini apa namanya? Belajar Belajar di Alkitab, kayak di Bible. di Bible. Oh, ayat apa aja dulu belajar ingat nggak? Enggak, saya enggak. Jangan. Kalau ngelempar ayat nanti di garuk-garuk ya. Digaruk-garuk. Kok digaruk-garuk sih? Nah kan belajar 6 bulan kan berarti intensif loh. Iya tensif tuh. Tapi saya nggak pernah merhatiin. Nggak pernah merhatiin? Oh, belum berarti. Iya, itu pas mau ujian akhir, Iya. itu Iya, saya iya. kabur di rumah. Mau kabur. Lo berarti nggak lulus? Enggak. Sayang banget ya. Kapan itu? Itu 2020 bulan Agustus. Agustus 2020. Oh, iya. Nah setelah itu udah vakum tuh, nggak ngapa-ngapain lagi. Enggak ngapa-ngapain lagi. Nggak sholat juga, nggak ke gereja juga gitu kan. Sholat enggak. Iya lah karena belum ada coba. Lagi. Aneh-aneh ini. Lagi Nah ini, kawan ini, kawan ini. Iya, ini nggak, Mas Gabriel. Iya. Oh, Tapi Jadi sekarang Gabriel itu, kalau dari gereja itu atau Bible, Gabriel itu sebenarnya siapa sih? Itu kan nama dari Bible. Gabriel itu ya Jibril kalau di Islam. Gimana? Mana kan Jibril? Ya Gabriel ya Jibril. Berarti nggak usah diganti nggak apa-apa ya? Kalau Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau mau diganti Jibril lebih keren. ya Jibril aja. Mau ada gambaran ganti nama nggak atau gimana? Enggak ada. nggak ada Biar aja. kewajiban sih. Ada kewajiban. Selama nggak mengandung makna buruk nggak perlu ganti nama. Tapi kan kalau Gabriel kan gimana ya? Iya. Terlalu Kristen banget gitu. Tapi nggak apa. Saya kan namanya David dulu. Terus saya ganti Daud gitu. Jadi ada Islaminya gitu. Lu David. Davidson. Oh iya Davidson ya. Iya benar. Terus saya jadi Adam. Nah makanya orang kan belum tahu. Kan sebenarnya nama saya itu Ahmad Daud Abdurrahman. Dulu nama saya itu Davidson. Oh. Gitu. Nah Ahmad Daud Abdurrahman kepanjangan. Disingkat Adam aja udah gitu. Oh. Nah, Ahmad banyak. Ahmad ntar mat ya enak kan gitu. Kalau misalnya Daud Wood ya enak. Man. Oh ada begitu. Bisa Adam ini. Oh aku sih begitu. Gimmick dulu. Gimmick gitu mah. Udah cut. Gimik males. Oke. Ya. Nah, ini yang sebelahnya nih Mas Adi nih sekalian ya kita ngobrol ya. Itu mic-nya tolong dong. Satu lagi. Satu lagi. Mic-nya juga boleh. Di sini maaf. Nah kalau Mas Andi syahadat kira-kira 1 tahun yang lalu ya? Iya, 1 tahun yang lalu. 1 tahun syahadat itu di mana waktu itu syahadat? Waktu Oh, itu, waktu itu saya syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa. Oh, Sunda Kelapa. Iya. Sama sama ini dong. Iya, tapi ini duluan. Oh ini duluan. Saya senior. Oh, iya, Senior dulu, ini. 2 tahun ya. Iya, saya sama kajian. Temen ini teman apa? Temen dari mana? Temen bimbingan dulu, bimbingan mualaf. Di Masjid Sunda Kelapa. Iya. Oh gitu. 2020 berarti. 21 ya. Bulan apa? Maret kalau nggak salah ya. Maret Februari, ya. Maret. Oke. Sebelum puasa dulu. Berarti setahun lebih dikit ya. Dia udah dulu Iya. puasa berarti. 2 kali Berarti dulu puasa. waktu habis syahadat langsung puasa. Iya, langsung puasa, langsung sunat, langsung taraweh. Oh, langsung itu waktu sunat. Udah sunat belum? Udah. Bener? Kalau Coba lihat. Protestan Jawa, Demen banget itu. Tuh, didengerin lah. Gimana ya? kalau Protestan Jawa Hah? Oh, dari kecil emang udah banyak yang sunat ya. Budaya. Oh, oke.
Nah terus kalau dulu Mas Andi gimana ceritanya itu? Kok bisa nyasar gitu ke Islam tuh gimana? Oh ya. Awalnya itu kan keluarga saya Katolik, Semuanya? keluarga besar Katolik. Oh, Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya merasa ada yang janggal. Pada saat saya ibadah, pada saat saya menjalani kehidupan lah, ada yang janggal. Terutama pada saat ibadah, di Katolik kan ada atribut-atribut ya. Kita ibadah sujud di depan, mohon maaf, ada patung Yesus yang besar, lalu ada gua Maria, kita juga ibadahnya di depan patung itu. Nah dari situlah saya mulai mencari-cari, kok kayaknya nggak sesuai sama Alkitab gitu. Oh iya. Ya, Ya di perjanjian lama kan disebut kan, ya jangan tidak bikin ada patung, jangan sujud menyembah. jangan sujud menyembah, jangan bikin yang apa namanya, yang terbang, yang melata, sama yang apa, Di bawah laut. yang di dalam air gitu ya. Terus setelah itu gimana? Setelah itu saya coba cari-cari, saya putuskan ya pindah dulu lah ke Protestan. Oh gitu. Karena di Protestan tidak ada atribut ya, Ya. lebih ini gitu. Karena atributnya diprotes. Atributnya diprotes kan, patungnya hilang. Maka memang yang berhubungan dengan tan itu pasti protes ya. Protestan. Auditan. Kenapa begitu ya? Itu antum sering Katanya ada tan itu protes itu. lu udah bini gua lu. Oh, bini dia tan juga loh. Lanjut. Terus protestannya apa? Gereja apa? Sempat di Full Gospel, Full Gospel. sempat di GBI, Oh gitu. GBI Betani bukan? GBI, Tiberia. GBI siapa? Saya tahu gembalanya doang, Siapa? Pak Niko. Ya gitu. Betani itu. Oh Betani, Sama sama saya. Terus? ya, sama GBI Petamburan. Oh ya. Berapa lama itu? Berarti dari kecil Katolik, terus mata Protestannya umur berapa? Di Protestan kurang lebih saya 3 tahun. Oh 3 tahun. Ya, kalau saya nggak salah 3 tahun. Setelah itu? Setelah itu masih ada rasa janggal juga di Protestan. Nah, apanya tuh yang jangan tuh? Pengen tahu saya tuh. Pengen Boleh tahu nih? tuh jangan. Boleh. Ini bebas bersama. Ini bukan menjelek-jelekan siapa-siapa. Ya. Kita hanya merasa apa yang kita Ya. kita sharing apa yang kita rasakan gitu aja. Ini pendapat saya pribadi ya, saya coba mencari tahu kebenaran dari sejarah Alkitab itu sendiri, dari Alkitabnya itu sendiri, dari sejarah kekristenan itu sendiri. Nah, dari Alkitab sendiri itu kan kalau kita bandingkan, loh, ini cuma terjemahan sebenarnya. Kenapa nggak seperti Al-Quran? Ya. Kita cantumkan bahasa aslinya, bahasa Latinnya, dan terjemahannya seperti apa? Ada Bible yang ada bahasa Ibraninya ada bahasa Yunaninya ada. Tapi kan jemaat nggak dikasih. Ah, beli dong, masa dikasih. Mahal. Dulu saya pernah nanya Enggak. gitu. Quran aja dikasih kok. Jemaat mungkin lebih. Quran ada yang beli, ada yang dikasih. Bible ada yang dikasih, ada yang beli. Saya punya yang Yunani ada, yang Ibrani punya. Kalau dikasih bahasa Ibrani bisa bahasanya kagak. Ya, belajar dong. Karena ada Isa. Ada ya. Potong mulu. Karena bisa. Udah lanjut. Terus. Terus gimana? Terus dari Alkitab itu kan ya mungkin orang-orang di sini lebih mengerti lah perbandingan antara Alkitab dengan Al-Quran, mana yang lebih pasti dan mana yang masih meragukan gitu kan. Dan saya terus terang masih agak ragu tentang Alkitab ini. Penulisnya ada banyak gitu kan, terjemahnya sudah berapa kali direvisi, dan naskah aslinya saya sendiri nggak tahu naskah aslinya ada di mana, naskah aslinya seperti apa saya nggak tahu. Dan dari kekristenan itu sendiri saya belajar bahwa kekristenan itu lahirnya tidak di Yerusalem, tapi tergeser ke Antioquia, mulai besarnya di Romawi. Dan mulailah dari situ saya pelajari tentang konsili-konsili, konsili Nikea, konsili Konstantinopel, ya semacam ibaratnya kalau di sini kan sidang majelis ya. Muktamar. Ya dari situ barulah, oh ternyata Trinitas dari sini Bunda Maria diangkat sebagai Bunda Allah dari konsili juga. Jadi ternyata konsili yang dibentuk sama Kaisar Roma itu memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan kekristenan. Nah, nggak lama barulah masuk Islam kan. Setelah kita lihat, oh Islam masuk, apakah ini yang ibaratnya tujuannya untuk membenarkan agama yang sudah ibaratnya
dengan tanda kutip kacau lah. Injil sudah banyak kan, di Injil sekian banyak, tapi kan yang kita tahu cuma 4. Lalu banyak kitab-kitab yang kita nggak tahu gitu kan kebenarannya seperti apa. Nah, dari situ saya mulai mencari-cari kebenaran, dan saya melihat kayaknya Islam yang benar gitu kan, karena tujuannya untuk membenarkan gitu. Nah, dari Awalnya ngomongnya kayaknya gitu ya. kayaknya gitu. Ya gitu. Karena saya secara pribadi juga saya agak takut di antara dua ini hanya satu yang benar. Kalau saya salah pilih, konsekuensinya saya masuk neraka selamanya. Berarti saya nggak boleh salah pilih gitu. Akhirnya udah saya coba geluti, saya pelajari. Akhirnya saya mantapkan bahwa, singkat cerita saya mantapkan bahwa Islam yang benar gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam kekristenan. Enggak, maksud saya menyatakan bahwa Islam yang benar itu berdasarkan apanya gitu. Nah, Apa yang benar dari Islam gitu? Nah, saya coba pelajari Al-Qurannya. Al-Qurannya. Walaupun saya saat itu hanya tidak bisa bahasa Arab ya, Ya. tapi dari terjemahannya saja kan udah kelihatan. Ya. Lalu dari kehidupan umat Muslim itu sendiri, saya melihat kehidupan umat Muslim lebih Kristen dibandingkan orang Kristen itu sendiri. Wah, Itu kalimat Zakir Naik tuh. iya. Ya, Nggak makan babi ya. Nggak minum anggur. Ya. sunat, Sunat, puasa, jenggot, sujud, jenggot. Berubah. pakai gamis. Gamis loh. Ada yang bilang daster tuh. Dasar. Iya. Siapa mana sih? Kalau bilang dasar berarti Yesus juga pakai dasar dong. Ya, artinya apa yang dipakai atau apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. pada zaman dulu ya, yang dianggap sebagai kearap-arapan, ternyata juga Yesus pakai itu ya. dilakukan dan dipakai oleh orang-orang Palestina, karena memang kan mereka bangsa Semitik kan. Iya. Mau sebut Arab, mau sebut Palestina, mau sebut Yahudi, ya mereka Semitik, ya sama aja budayanya gitu. Iya. Terus ya Masya Allah, artinya bisa memandang bahwa oh ternyata Muslim itu lebih Kristen daripada orang Kristen gitu. Iya kan? Ayo mau ngadu Kristenan ayo. Ini ya. Ini ya. Ini perlu diklarifikasi prakteknya, maksudnya prakteknya ayo diadu apa? Nah, kalau Mas Gabriel udah mempelajari sampai kayak Mas Andi gitu belum? Belum. Jadi waktu belajarnya 6 bulan itu nggak masuk gitu. Oh, pantesan mualaf ya. Bertahap loh. Oke. Iya. Terus Mas Andi setelah mempelajari itu, setelah mempelajari Quran juga, akhirnya kapan memutuskan untuk masuk Islam? Ya itu, saya kan syahadat kurang lebih Maret 2021. Saya putuskan untuk syahadat. Saya minta teman saya buat disyahadatkan, tapi kan dia bilang saya nggak bisa syahadatkan. Nanti besok saya bawa ke yang bisa gitu kan. Akhirnya besoknya dibawalah ke Masjid Sunda Kelapa. Oh, ya, ketemu dia lah gitu ya. Kalau ketemu dia mah beberapa minggu sebelum, sesudah. Kalau udah ketemu Atau waktu itu mau ke Masjid Sunda Kelapa, tapi terus pas pesan Gojek lu yang nganterin gitu nggak? Bukan? Pasti gitu. Di Shopee lupa gua. Dulu belum Shopee. Belum Shopee dulu kan? Belum ya? Belum. dulu masih itu apa? Sajadah. Di Masjid Sunda Kelapa yang mensyahadatkan siapa Ustadz Kenama? Enggak. Siapa? Ustadz Anwar. Nggak tahu tuh. Ini bener nggak sih? Bu Fatimah bener nggak yang musyahadat ini? Bu Fanima kan yang ngurus administrasi. Nah, yang mensyahadatkan siapa Ustadz siapa? Saya lupa ustadznya namanya siapa. Karena kan cepat gitu. Nah, waktu bersyahadat terus orang tua dikasih tahu. Kasih tahu. Gimana orang tuanya dengar begitu? Bingung. Terus setelah bingung Ya cuma marah atau enggak? Atau enggak marah? Karena kan awal sebelum saya ngomong saya bilang dulu. Saya ingin ngomong, oh ya. Tapi jangan marah. Oh iya, nggak marah ya udah. Nggak boleh marah kan? Kan di awal saya udah bilang jangan marah ya. Saya bilang saya mau masuk Islam. Oh ya udah ketawa aja deh. Oh, biasa aja. Biasa aja. Oh, ya alhamdulillah. Cuma Berarti enggak. ditanyain kenapa gitu. Kenapa masuk Islam, ya saya jelasin beginilah gitu. Akhirnya memang ada sempat argumen kalau bisa janganlah. Tapi itu pun karena takut masuk ke aliran yang nggak benar. Oke. Ya mohon maaf kan ada yang misalnya teroris atau apa. Oh iya. Berarti baik ya orang tuanya.
Ya maksudnya bebas lah. Iya. Tapi ya singkat cerita, ya udahlah. Apa-apa. Jalan kamu gitu kan. Kalau memang kesana. Ya, alhamdulillah ya. Ya keluargaku juga begitu. Coki juga enggak, Coki 2 tahun baru. Cuma keluarganya Coki aja tuh yang Iya, agak keras ya. Sampai pakai tim investigasi tuh ke sana. Buset. Iya. Susah apa sih? Apa sih ini orang? Apa sih orang kita cuma makan mie ayam doang waktu itu ya? Unsubscribe. Nggak jelas. Tega amat tuh. Subscribe lagi ya. Subscribe lagi ngajak das. Kasihan. Bukan karena manfaat, bukan. Oh iya. Media dakwah nih. Alhamdulillah ya. Tahun 2021 ya, berarti udah setahun lebih ya. Terus begitu sadar nggak lama tuh langsung puasa. Sunat dulu ya. Sunat, puasa, taraweh. Gimana, ada pengalaman menarik ya sunat? Ini pengen denger Mas ini. Enggak sih, Oh, dengar. dipotong masalahnya. Videonya dipotong tuh ada. Terus sunat langsung puasa. Iya. Waduh, penderitaannya double tuh ya. Belum kering udah puasa tuh ya. Malamnya taraweh langsung. Langsung terawih. Waduh. 8 rakaat gimana tuh? Belum kering, puasa, terawih. Sedap tuh ya. Iya, tarawehnya 2-3. Waduh, yang 2-3. Jos. Tapi berarti kalau begitu komplit tuh ya. Oke. Bersadat, sunat, puasa, terawih 23 rakaat lagi. Idul Fitrinya, wah itu mah bener-bener ya Idul Fitrinya. Idul Fitri sendiri waktu itu ya. Sendiri ya. Waktu itu udah nikah belum nikah waktu itu. Ya Belum. Sekarang kan juga belum. belum nikah. Oh yang mau cariin ya? Iya, makanya tolong Iya. teman-teman kalau ada pikirkan gitu. Bulan begitu cok gak ada. Terus saya bener beres cok. Udah dibawa ke tempat Ustadz Fadlan, Glenn waktu itu nggak mau. Oh, Kenapa emang? Nggak tahu tuh. banyak mau dia. Standarnya so tinggi. Standar satu. Ya pokoknya teman-teman kalau ada yang mau jadi kandidat jadi Lu aja dulu kok sama Emang lu udah lu? kan yang senior dulu. Ya, alhamdulillah ya Mas Andi, Mas Gabriel sudah menjadi Muslim. Alhamdulillah dosanya insya Allah dihapuskan. Amin. Kalau kata UAS kembali dari nol gitu kayak Pertamina gitu ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, terus kemudian selama setahun ini gimana Mas? Selama menjadi seorang Muslim gitu ya, Mana udah cek? ada kesulitan nggak? Atau mungkin ada kebingungan nggak? Enggak sih, cuma memang ada satu yang jadi ganjalan. Apa tuh? Kalau kita lihat kan sesama umat muslim ya, Ya. sesama umat muslim masih ada perbedaan. Oh iya. Tapi perbedaan kan hal biasa. Ya. Cuma kadang perbedaan itu membuat umat muslim saling caci maki, saling menghina, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Ya. Nah itu sih yang menjadi Itu aja ya. Ganjal. Ya. Kalau itu kan istilahnya kan perbedaan di dalam hal organisasi lah ya. Ya, Kemudian yang sering terjadi di antara sesama umat muslim itu adalah perbedaan karena ada pemikiran agama. iya Ya betul. kan? Pemikiran agama kan bukan agama. Iya. Jadi yang harus kita ikuti sebenarnya kan agamanya, bukan pemikiran agamanya. Iya. Gitu. Kalaupun ada perbedaan organisasi itu kan karena mungkin ada perbedaan visi dan misi aja sebenarnya. Ya. Saya harap sih itu tidak melemahkan iman kita lah. Enggak, cuma Ya. saya sebagai seorang Islam yang baru gitu ya, Ya. agak disayangkan. Apalagi kalau ulama-ulama besar yang seperti itu. Kalau dibandingkan dengan Kristen, beda berapa banyak perbedaannya? Apanya nih yang mau Nah, dibandingkan? kalau tadi kita bandingin misalnya perbedaan karena organisasi gitu, Ya. masih rekam nih. Ya itu juga PR kita bersama ya. Makanya kita di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, kita dilarang saling satu berdebat, kedua kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah.
Ya karena di YPM Tauhid itu kita mempunyai prinsip bahwa kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Jadi hal-hal yang seperti tadi mungkin Mas Andi khawatirkan ada perbedaan antar organisasi itu di kita tuh nggak ada. Gitu. Begitu juga kita juga tidak berpolitik. Gitu. Tetapi kalau misalnya anggota kita mau berpolitik silakan, tapi berpolitik yang yang akhlakul khorimah. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita, Mas Andi saya doakan dan Mas Gabriel saya doakan istiqomah. Amin. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ada mau ditanya? Adam? Nah, cukup lah. Ini Boleh tanya lagi nggak apa-apa. mau nganter ini ke sana. Kan udah tadi. Udah bicara. Lanjutin lah ini. Enggak, nganter ke toilet. Oh, ada toilet. Oh iya. Gue nggak ngomong spesifik. Ya kalau gitu kita pamit ya undur diri ya. Kita sudah ngobrol tadi dengan Mas Gabriel, alhamdulillah, dengan Mas Andi juga alhamdulillah, semuanya sudah mendapatkan hidayah dan diizinkan Allah untuk menjadi seorang muslim gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada saat ini sebelum saya tutup juga saya ingin menghimbau para pemirsa kembali yang ingin membantu perjuangan dakwah kami ataupun yang ingin berpartisipasi dalam menyalurkan zakat sedekah infaknya ataupun untuk yang wakaf ya, untuk tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, silahkan kirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Tauhid Jakarta, dan bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk gampang. Gini, ini dulu. Kamu sebelah sini. Seorang muslim sehari 5 kali wudhu. Seorang muslim harusnya hidupnya, mulutnya, tangannya, pembicaranya, hidupnya semua berhasil. Wudhu, kamu baca bismillah aja, nggak usah panjang-panjang. Bismillah, niatnya wudhu. Namanya niatnya. Nah, wudhu, basuh tangan 3 kali. Artinya, kamu setiap hari 5 kali ini tangan ini akan digunakan untuk kebaikan. Setiap hari Allah ingatkan setiap hari 5 kali tangan dibasuh 3 kali untuk kebaikan. Baru kumur, kumur masuk ke hidung, nih, masuk ke dalam hidung. Tarik, tersedap kan? Nah apa? Sehari 5 kali Allah ngetin, gunakan mulut untuk yang baik, senyum, ingat hati, ingat mulut, baru muka, mulut. Muka, kalau udah tadi saya cemberut, pasti nggak enak. Muka ini semua ibadah. Tangan lagi, 3 kali dari kanan, semua dimulai dari kanan. Apa ini? Coba tangan sampai 2 kali diingetin, hati-hati gunakan tanganmu. Baru itu kepala dari sini ke sini. Gini aja dah, apa dibaca ini juga boleh. Disuruh apa? Lata kafir, mikir, disuruh mikir sama Allah. Terus telinga kanan, cukup sekali atau 3 kali boleh. Telinga kiri, dengar kanan, dengar kiri, baru kaki. Melangkahkan kaki ke inilah sebabnya mustaqim. Itu hari kanan buat seorang mualaf seperti itu. Insya Allah kalau jalannya sehari 5 kali kita ingat, gunakan tangan, gunakan mulut, ingat mati, berpikir, ingat kiri kanan, baru melangkah. Ya, dah. Salat kita. Balik lagi ya? Haryanto Rahman. Gabriel Apmanto. Nah, ini Masya Allah saudara Gabriel ini itu Enggak yang buat mengarah suara. nggak usah, udah. Jadi Mas Gabriel ini sebenarnya udah lama masuk Islam. Terus masih tetangga sama orang tua ya, sebentar ketahui jangan takut. Yang penting sampaikan dengan baik. Di masjid ini ada kamar musafir.
Di masjid ini ada rumah mualaf. Jadi kalau sampai Mas Gabriel diusir, ya nggak apa-apa, pergi aja. Tapi tetap sama orang tua kita harus bicara dengan baik. Walaupun mereka marah, itu udah wajar. Kita bilang, memang apa itu pilihan aku bahagia dengan aku ini. Jadi walaupun dia ini resikonya banyak, diusir, dibuang, dimarahin, ya nggak apa-apa. Kalau sudah baca bulan, tidak ada yang maksa ya, tiba-tiba WA saya Tuhani, ini WA Tuhani, saya apapun resikonya saya sudah siap masuk Islam, saya akan datang ke Masjid Tuhani. Insya Allah kalau begitu setelah itu kamu masuk Islam, kamu adalah saudara kita semua. Dan selain dosa-dosa dihapuskan, nggak perlu lama-lama, kamu cukup puasa sehari juga. Idul Fitri ya, puasa sebulan. Nanti di hari Ramadan juga semua mualaf kita undang datang. Semua mualaf, karena saya juga ngerasain setelah masuk Islam itu kita semua rasain ketika orang-orang enak-enakan silaturahmi berkunjung ke saudara, kita ke siapa ya? Kita ini sendirian selalu. Nanti kita undang semua mualaf-mualaf. Bulan ini kamu adalah mualaf 103. Di bulan Ramadan ini kamu mualaf 103. Jadi kita undang semuanya datang ke Masjid As-Siddiq, kita merayakan Idul Fitri, kita sholat sama-sama, kita semua mualaf. Silakan Om dibimbing syahadatnya. Iya. Jadi oke ya Pak. Iya, itu bisa langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Saudara Gabriel ya sudah membulatkan tekad untuk masuk dan terjun ke agama Islam ya. Saya mau tanya, apakah Pak Mas Gabriel ini, apakah dia Gabriel ya, nak Gabriel lah, kan saya lebih tua, masuk Islam karena ada yang memaksa atau terpaksa, ada kesadaran sendiri, diberikan hidayah oleh Allah untuk masuk agama Islam? Ada apa? Ada ya, alhamdulillah ya. Jadi memang dari hidayah dari Allah, insya Allah akan lebih baik ke depan, akan lebih baik, lebih terbuka, lebih bisa menikmati indahnya Islam ya. Sungguh luar biasa. Agama Islam itu sebenarnya agama rahmatan lil alamin. Jadi untuk ke semua umat manusia sebenarnya. Kalau mau sadar dan mau mengikuti ajaran-ajaran Islam secara benar, ya. Jadi kalau saya akan membimbing Mas Gabriel ini ya dengan membacakan syahadat. Kalau sudah baca syahadat, insya Allah sudah resmi sebagai umat Muslim, ya. Coba ikuti kata-kata saya ya. Ya. Ya, Mas Gabriel Aprianto. Ya, Mas Gabriel Aprianto Atmanto ya. Nah, dengan ini saya mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Anda ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan dan Rasulullah. Utusan dan Rasulullah. Alhamdulillah sah ya. Kita semua baca Al-Fatihah ya. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kedepannya mungkin Mas Gabriel belajar dulu yang paling standar, paling gampang adalah Al-Fatihah tadi ya. Memulai semua, namun ada buku pendeknya, mantap tidak? Ya. Ini ada buku panduan. Buku panduan ini lengkap, ini Gabriel bisa belajar. Bedanya buku ini dengan buku panduan yang ada di luar adalah buku ini lengkap dengan bacaan Arab dan Indonesia dan artinya. Contohnya kalau aku baca Al-Fatihah, biasanya malah pun dikasih cuma Arab. Nah, di sini artinya dan ada artinya, nanti pemahamannya. Ini buku dan ini zakat, ada zakat. Ini zakat jangan lihat nilainya. Nah, Mas kelas 1 penerima asnaf
yaitu mualaf, salah satu penerimanya, Iya. sekalian yatim. Di sini juga ada buku tunjangan sholat, ada sarung sama sajadah untuk sholat. Ini dari Mas Yuda namanya. Nah, dia istrinya mualaf, WW Longfeng Tang. Dia bawain jauh-jauh ke sini. Diterima terus nanti kalaupun Mas harus diusir atau diapapun, ketika Mas sudah muslim, insya Allah ada jutaan umat muslim yang siap berkorban, bukan cuma waktu, tenaga dan pikiran, bukan cuma uang, tapi nyawa pun kita siap korbankan asal dengan cara yang benar. Kita akan saling melindungi. Nanti di masjid ini ada kamar mualaf, masjid ini kalau 24 jam terbuka, di masjid inilah 24 jam terbuka, ada makanan 24 jam, ada minuman 24 jam, ada tempat tinggal. Insya Allah ketika Allah beri hidayah, ada masalah, itu juga ada jalan keluarnya. Pertolongan Allah sedekah, mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Ya Mas ya. Ya. Alhamdulillah memang ini benar-benar kemauan dari hati sendiri. Alhamdulillah ya. Nah, Di hari yang pahala dilipat gandakan. ini dia. Jadi mungkin ada sedikit pengalaman ya, Ko Andi ya. Saya juga pernah membimbing Chinese ya. Dia teman main tadinya, terus dia tersadar, keluarganya semua non Muslim semua karenya. Tapi dia ternyata karena dilihat saya, dia mungkin juga mendapat hidayah sehingga melihat bagaimana tentang agama Islam itu. Akhirnya minta dimasukkan Muslim sama saya antar ke masjid di Surabaya waktu itu, Masjid Al-Falah. Alhamdulillah setelah dia jadi mualaf, dia betul-betul ibadah baik, terawih juga bulan Ramadan itu, dia juga zakat, luar biasa. Ya, saya kira itu insya Allah nanti kedepannya pasti akan lebih baik, akan diberikan bantuan hidayah sama Allah. Kalau nggak tahu masalah agama, silakan tanya ke Ani atau saya, bisa bapaknya Yuda ya, insya Allah saya bisa bantu apapun ya. Kebetulan saya juga belajar ya, paling nggak meningkatkan keyakinan kita untuk agama Islam ya, bisa tanyakan macam-macam ya, insya Allah. Baik, ya, gitu ya. Di sini ada banyak mualaf, ada orang Muslim. Dia punya hotel, punya rumah sakit di Bandung besar. Masuk Islam tinggalnya sekarang juga di luar. Terus ada ini bapaknya pendeta, teman saya udah meninggal, bapaknya, keluarganya semua pendeta, bapak gereja, bapak besar di gereja. Ada Mas Coki, bapak Coki yang di ujung. Nah, itu juga. Jadi kita bukan sendiri, kita ada banyak sekali. Ya, pada kalau itu, kalau waktu mana Islam, waktu mana iman, waktu mana Muslim, waktu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Juga. Nanti kita foto dulu rame-rame. KTP-nya masukin, hilang ntar. Sahabat FH, demikianlah telah kita sama-sama simak kajian atau pemaparan tentang kristologinya yang disampaikan oleh kristolog kita, yaitu Donditan, yang begitu gamblang memaparkan kebenaran dan kebatilan, antara hak dan batil, bagikan siang dan malam. Semoga menambah literasi kita, meluaskan cakrawala berpikir kita dalam kehidupan ini, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan dapat menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kaum muslimin daripada pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe yang saya ucapkan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di kajian atau pembahasan kristologi lainnya. Dan saya Firman Hussein mohon pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.